mengenai insiden adanya atlet terjun payung di Jawa Barat yang dikabarkan tewas setelah terjatuh di Laut Pangandaran. Ada beberapa fakta yang terungkap dalam insiden ini, Tribuners, di mana insiden maut mengguncang ajang kejuaraan daerah atau Kejurda Terjun Payung Jawa Barat di Bandara Nusawiru, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran pada Selasa 30 Desember 2025 siang. 2 atlet terjun payung dilaporkan terjatuh ke perairan sekitar pantai Bojong Salawe di Pantai Bojong Salawe, Kecamatan Parigi saat mengikuti babak kualifikasi atau BK Porprov Jabar. Akibat peristiwa ini, Tribuner, salah satu orang dinyatakan meninggal dunia dan satu lainnya hingga kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Ada beberapa fakta yang dihimpun dari lapangan begitu ya terkait jatuhnya 2 atlet terjun payung di Laut Pangandaran ini yang dihimpun oleh tim di lapangan, di mana pertama dikabarkan dipicu adanya angin kencang yang peristiwa ini terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat atau 11 siang saat sesi free fall berlangsung. Sebanyak 5 atlet terjun payung lepas landas menggunakan pesawat latih milik Fly School Ganesha dari Bandara Nusawiru, Kecamatan Cijulang. Hal ini dikuatkan dengan keterangan dari Kapolres Pangandaran AKBP Andri Kurniawan yang mengungkapkan bahwa saat itu para atlet mulai melompat dan terjadi adanya kendala teknis akibat faktor alam di titik penerjunan, dan di mana terjadi perubahan arah dan juga kecepatan angin secara mendadak, terutama di sekitar ketinggian 10.000 feet. Dan dikabarkan kondisi ini mengakibatkan 2 penerjun payung jatuh di Laut Pangandaran dan 1 dikabarkan meninggal dunia, yang 1 ini masih dalam pencarian, Tribuners. Dan sementara 3 penerjun lainnya dikabarkan selamat setelah berhasil melakukan pendaratan darurat di kawasan Pantai Bojong Salawe. Yang kedua, ini fakta kembali terungkap di mana dikabarkan ini akibat hembusan angin kencang, para penerjun dikabarkan kehilangan kendali atas parasut mereka yang mereka kendarai saat terjun payung. Begitu para atlet terbawa angin dan lantas keluar dari area pendaratan yang telah ditentukan atau drop zone. Kapolres Pangandaran AKBP Andri Kurniawan menyebut dalam kondisi ini menyebabkan para penerjun keluar dari drop zone, Tribuners, dan sebagian mendarat di luar area yang telah direncanakan. Sementara itu, mengenai proses pencarian korban ini sempat terkendala dengan adanya cuaca buruk. Kapolres Pangandaran AKBP Andri Kurniawan membenarkan adanya insiden yang mengakibatkan 1 atlet meninggal dunia dan 1 lainnya masih hilang yang terjatuh ke perairan sekitar Pantai Bojong Salawe, Kecamatan Parigi. Insiden ini terjadi saat para atlet ini mengikuti babak kualifikasi atau BK Porprov Jawa Barat pada Selasa 30 Desember 2025 siang saat pesawat yang naiki oleh beberapa atlet ini setelah lepas landas dari Bandara Nusawiru yang awalnya ini ya ada sebanyak 5 atlet penerjun payung melakukan penerjunan dari pesawat latih milik Fly School Ganesha, dan kelima atlet ini teridentifikasi dengan nama Karni, Kudori, Mustafa, Widiasih, dan juga Rusli. Akibat insiden ini, Tribuners, 2 penerjun berhasil diselamatkan, 1 orang mengalami luka berat, 1 meninggal dunia atas nama Rusli, dan 1 lainnya dinyatakan hilang, yakni Widiasih. Pada saat penerjunan terjadi adanya perubahan arah dan juga kecepatan angin, terutama ini dikabarkan pada sekitar ketinggian 10.000 feet. Kondisi inilah yang dikabarkan menyebabkan para penerjun ini diduga kehilangan kendali dan lantas keluar dari drop zone atau DC yang ditentukan sebelumnya. Dan sementara itu, AKBP Andri juga mendapatkan laporan dari Panitia Pelaksana Kejurda Jawa Barat, dan saat itu pihaknya lantas melakukan proses pencarian korban yang belum ditemukan, dibantu dengan tim dari Basarnas dan juga seluruh instansi terkait. Di mana dalam proses pencarian ini difokuskan di sepanjang pesisir pantai Cijulang dengan melibatkan potensi SAR yang ada di wilayah Pangandaran.
Namun Tribuners, pencarian korban ini tidak berjalan mulus lantaran dihadapkan dengan adanya kondisi cuaca serta gelombang angin yang cukup tinggi dan juga cukup kuat, sehingga proses pencarian ini dilakukan harus menyisir ke wilayah pesisir pantai. Hingga berita ini diturunkan Tribuners untuk penyebab pasti dari jatuhnya dua atlet penerjun payung ini masih dalam proses penyelidikan dari pihak berwenang dan juga pihak panitia penyelenggara Kejurda. Selain adanya pengakuan dari kepolisian mengenai adanya insiden ini ada kesaksian dari warga yang menyaksikan detik-detik insiden dua atlet terjun payung ini dikabarkan dilihat terbang tidak sewajarnya. Seorang nelayan berinisial DH atau disebut dengan Dadan Hidayat, 51 tahun, nelayan setempat ini menjadi saksi mata atas kejadian tersebut Tribuners, di mana dirinya ini menceritakan detik-detik dirinya melihat langsung awal dari beberapa atlet penerjun payung ini terjun dari udara, dan namun saat itu dirinya melihat ada dua di antaranya ini terlihat terjun dengan kecepatan yang tidak wajar. Meski parasut yang digunakan oleh para penerjun ini keduanya tampak mengembang dengan sempurna. Dirinya mengungkap bahwa penerjun yang pertama itu dikabarkan turun paling cepat ke bawah dan disusul oleh satu penerjun kembali. Dan saat itu Dadan mengungkap bahwa penerjun yang pertama turun paling cepat begitu, dan dirinya juga menyebut saat di lokasi kejadian menyaksikan bagaimana kedua atlet terjun payung ini melakukan penerjunan. Dan saat itu Tribuners, Dadan ini melihat kondisi tersebut bersama para nelayan lain ya, dan setelah melihat adanya kejanggalan dari dua penerjun payung ini terjun dengan tidak wajar, ini Dadan segera berusaha mendekati di titik jatuh dari para korban. Dan namun Tribuners, setelah salah satu korban ditemukan begitu ya, ini keburu tenggelam begitu ya sebelum sempat dievakuasi oleh warga, dan dua atlet lainnya dikabarkan berhasil mendarat dengan selamat di sekitar kawasan pepohonan pinus dan juga bibir pantai yang tidak jauh dari landasan Bandara Nusawiru. Sementara itu, akibat insiden ini pihak kepolisian menegaskan kegiatan terjun payung tersebut dihentikan sementara hingga waktu yang belum ditentukan, dan diketahui kegiatan kejuaraan daerah Provinsi Jawa Barat ini disebut tidak diberitahukan sebelumnya kepada Polres Pangandaran begitu. Dan untuk mengetahui insiden ini lebih pastinya pihak kepolisian dan juga pihak dari panitia Kejurda ini masih melakukan penyelidikan terkait insiden ini. Baik, rekan-rekan semua, kami laporkan bahwa pada hari ini Selasa tanggal 30 Desember 2025 kami mendapatkan laporan dari panitia pelaksana kegiatan Pordirga Kejurda Jabar bahwa hari ini ada melaksanakan kegiatan terjun payung. Ya. Dari laporan awal yang kita dapat bahwa telah terjadi kegiatan terjun payung yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu orang masih belum kita temukan. Untuk sementara kami masih berproses untuk melakukan pencarian korban yang satu, akan dibantu oleh dari rekan-rekan Basarnas, kemudian dari Direktorat Polair maupun dari Polres dan seluruh instansi terkait. Kita akan melaksanakan pencarian yang ada. Untuk kondisi sekarang memang kondisi gelombang cukup tinggi dan angin cukup kuat, jadi sementara kita akan melakukan penyisiran di seputaran pantai di wilayah Cijulang. Terima kasih. Sebelumnya ada pemberitahuan? Sebelumnya ada pemberitahuan, ada kegiatan yang lain? Mungkin ada yang dalam perawatan untuk korban. Ya. Totalnya berapa? Korban ada 2 orang, 1 meninggal dunia dan 1 masih dalam proses pencarian. Kemudian untuk hal-hal lainnya mungkin ada peringatan? Ya, sementara kita fokus dulu untuk pelaksanaan pencarian dan hal-hal yang untuk kegiatan untuk sementara dihentikan terlebih dahulu. Ya. Pak, tidak acaranya belum selesai Pak? Kegiatannya Pak? Sesuai dengan data yang kami dapat tadi, bahwa pelaksanaan kegiatan berlangsung untuk 2 hari. Mulai dari tanggal 30 sampai tanggal 31. Tetapi dengan ada kejadian ini, untuk kegiatan dihentikan sementara
sampai ada batas waktu pemberitahuan lebih lanjut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.